Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Melani M. Subu SPD di mata pelajaran IPA terpadu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Nah, dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan struktur alat reproduksi pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat reproduksi pada manusia. Sebelum kita memasuki materi inti dalam pembelajaran kali ini, perlu kalian ketahui Al-Quran Surat Al-Insan ayat 2. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi di pertemuan sebelumnya? Apa itu reproduksi? Ya, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Berbicara tentang reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, organ reproduksi perempuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi pada perempuan sebagai berikut. Yang pertama, sepasang ovarium. Yang kedua, oviduk atau tuba fallopi. Yang ketiga, uretus. Yang keempat, vagina. Dan yang kelima adalah organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Anak-anak, kalian bisa lihat gambar yang berada di samping. Oviduk atau tuba fallopi biasa dikenal dengan saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uretus atau rahim dengan gerakan peristalistik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uretus atau rahim merupakan tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uretus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina merupakan tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, klitoris atau kletit merupakan struktur yang sama dengan penis. Yang kedua, vulva, terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Yang ketiga, lubang saluran kencing. Yang keempat, lubang vagina merupakan bagian terluar dari vagina. Yang kelima, fundus merupakan bagian lipatan paha. Selanjutnya, pembentukan sel kelamin. Pertama, pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogenium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis, sehingga berjumlah banyak. Sebagai spermatogenium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Jadi, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium.
Yang kedua, pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenium bersifat diploid. Oogenium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogenium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Jadi, setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Anak-anak, kalian bisa perhatikan gambar di samping ini. Ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Kehamilan terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Yang kedua, dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal, penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Yang ketiga, zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. 4. Zigot berubah menjadi embrio. Yang kelima, terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Yang keenam, embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Yang ketujuh, usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Yang kedelapan, usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Kesembilan, usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Yang ke-10, setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Anak-anak, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak atau social distancing, gunakan masker saat keluar rumah. Belajar asik kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.